Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dengan materi matematika umum untuk kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang matriks ya. Kita akan belajar tentang matriks, tapi kita akan belajar dulu tentang pengenalan matriks dulu ya, karena ada apa ya? Ada simbol-simbol yang harus kalian pahami dulu sebelum mempelajari matriks. Nah, mudah-mudahan materi yang programmer itu sudah selesai, sudah bisa dipahami semua. Jika misalkan ada yang ada yang bertanya, silakan di kolom komentarnya saja. Nanti kalau misalkan memungkinkan, saya buat videonya. Kalau misalkan susah dijelaskan di WA atau apa, harus saya buatkan video, nanti saya akan buatkan. Nah, kali ini kita beranjak ke bab yang ketiga, yaitu tentang matrik. Matrik ini adalah materi baru bagi kalian ya, karena istilah matrik itu sering kalian dengar gitu ya. Ada istilahnya matrikulasi lah gitu ya, ada metrik, filmnya juga ada ya, filmnya metrik itu filmnya ada. Nah, kalau misalkan metrik itu di matematika ya ciri khasnya dia susunan gitu ya, susunan angka yang terdiri dari kolom dan baris. Biasanya memang identik kalau metrik itu ada angka 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu ya. Seperti simbol-simbol yang kita tidak tahu gitu kalau misalkan belum dipelajari. Gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang matrik, komposisi dasarnya, yaitu menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan perkalian skalar dan perkalian serta transpose. Memang di sini untuk matrik itu dibagi menjadi 2 KD ya. Memang ini menjadi 2 KD. Biasanya kan materi yang lain itu cuma 1 KD, 1 KD, 1 KD. Nah, untuk bab matrik itu dibagi menjadi 2 KD. Nanti kita diharapkan kamu nanti bisa menjelaskan konsep matrik itu apa, kesamaan matrik itu apa. Kita akan menggunakan masalah kontekstual ya. Kenapa sih bisa disebutkan masalah kontekstual dihubungkan dengan matrik, ada gitu ya. Nah, menurut pemahaman saya yang sangat sederhana gitu ya, bahwa matrik itu adalah sebuah metode penyelesaian. Jadi memang matrik itu akan selalu berkenaan dengan persamaan linier gitu ya. Jadi kalau misalkan persamaan linier satu variabel, dua variabel kan untuk menentukan x sama y-nya bisa kamu pindah ruas. Kalau satu variabel, kalau misalkan dua variabel kan eliminasi substitusi. Nah, kalau misalkan tiga variabel eliminasi substitusi juga kan, tapi waktunya lebih lama gitu kalau misalkan tiga variabel. Kalau misalkan empat variabel eliminasi juga tetap bisa, tapi waktunya bisa lebih lama lagi daripada tiga variabel, dua variabel, atau bahkan satu variabel. Nah, matrik itu metode penyelesaian menentukan nilai variabel tersebut yang ketika variabelnya sudah banyak sekali gitu ya. Kalau misalkan 3, oke lah, kamu masih bisa menggunakan variabel menggunakan eliminasi substitusi. Tapi kalau misalkan udah ternyata menggunakan metrik itu 3 variabel bisa lebih mudah gitu ya. 3 variabel bisa lebih mudah untuk menentukannya dengan teorema-teoremanya. Kalau misalkan 4 variabel, 5 variabel, 100 variabel, apakah mau eliminasi juga? Ternyata memang ada gitu ya. Untuk ini biasanya penyelesaian sudah menggunakan matrik kalau misalkan variabelnya sudah banyak, dan aplikasinya pun ada sebenarnya ya, tapi tidak dipelajari di SMA gitu ya. Bukan tidak dipelajari, tapi belum ada tuntutan untuk dipelajarinya, karena kita fokusnya pada KD-nya dulu gitu ya. Nanti pada kontekstual melakukan operasinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpose. Nanti pertemuan selanjutnya ada juga 3.4-nya menganalisis sifat-sifat. Nanti kita akan belajar tentang determinan, ordo 2, ordo 3 gitu ya. Terus selanjutnya ordo 4 juga sebenarnya ada, tapi bukan ini ya, bukan target kita. Target kita cuma di 2x2, ordonya sama 3x3. Nah, keterampilannya nanti menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Terus yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan informasi. Nah, kalau misalkan sepertinya untuk keterampilan itu yang kemarin kan hasil screenshot daripada GeoGebra ya. Nah, untuk GeoGebra untuk di matrik tidak bisa digunakan, bisa saja digunakan tapi untuk perbandingan gitu ya, untuk perbandingan. Tapi lebih nanti saya mungkin untuk keterampilannya ini mendownload ya, tapi mendownloadnya Microsoft Matematik. Nanti kita akan coba
bahas di pertemuan selanjutnya saja nanti bagaimana tata cara menggunakannya atau mendownloadnya, apakah bisa di HP. Saya belum pernah nyoba sih di HP, tapi kalau di komputer udah gitu. Tapi kalau misalkan di HP nanti saya coba-coba dulu apakah memungkinkan atau tidak untuk masalah keterampilannya. Dan mudah-mudahan kamu nanti bisa melatih berpikir kritis dan kreatif, berkolaborasi, dan independen masing-masing gitu ya. Independen dengan kejujurannya, terus mengamati aturan susunan objek. Di sini ada kata kunci, ada entry matrix. Entry matrix itu berarti apa ya? Elemen-elemen yang terdapat pada matrik tersebut. Ada juga odo. Odo itu adalah ukuran matrik. Ada operasi matrik yang tadi ukuran matrik itu ada operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos. Di sini ada yang hilang nggak dari operasi itu yang familiar? Yang familiar kita gunakan kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada perkalian dengan skalar, ada perkalian. Jadi hitungannya di sini ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Nah, operasi itu ada yang satu yang hilang, yaitu pembagian. Memang pembagian itu di matrik gak ada ya, ada juga diinverskan gitu. Jadi pembagian itu dianggapnya sebagai seperti inverse, tapi untuk pembagian secara aljabar tidak berlaku gitu ya. Nah, memang hitungannya agak sedikit berbeda dengan penjumlahan seperti biasanya, ada sedikit aturan-aturan harus nanti kita bahas. Di sini ada determinan juga. Determinan itu nanti apa, nanti bisa kita jelaskan ya. Terus ada inverse juga, nanti inverse determinan sama inverse itu berlaku untuk apa aja, nanti kita akan bahas di situ. Terus ada juga identitas. Identitasnya seperti apa gitu. Sebenarnya identitas itu sudah kamu pelajari ketika waktu SMP, hanya saja tidak dijelaskan bahwa ini tuh identitas gitu ya, bahwa ini tuh identitas. Ini pada sifat-sifat aljabar gitu, pada sifat pengurangan, penjumlahan, perkalian, itu ada biasanya unsur-unsur identitasnya. Di sini juga ternyata ada identitas, karena kan identitas itu adalah salah satu bukti pembuktian bahwa operasi itu bisa digunakan atau tidak gitu ya, operasi tersebut gitu ya. Ada juga transpose. Transpose itu apa, nanti kita jelaskan bahwa transpose itu kayak gimana, itu simbolnya apa. Nanti kamu akan belajar tentang simbol-simbol baru di sini. Di sini ada diagram alir ya. Diagram alir yang pertama adalah ada sistem persamaan alir. Memang kita akan belajar tentang sistem persamaan. Jadi kita gunakan lagi sama dengan ya. Yang program linear kan kita gunakan lebih banyaknya pertidaksamaan gitu ya, pertidaksamaan. Di sini kita akan belajar kembali tentang sistem persamaan linear, karena nanti sistem persamaan linear ini bisa kita kaitkan dengan masalah autentiknya ya, kayak kamu tadi materi-materi yang penumpang pesawat, tapi simbol yang kita gunakan adalah sama dengan. Kayaknya familiar soal-soalnya waktu SMP ya. Yang paling familiar itu adalah misalkan Andi membeli jeruk 2 kilo, apel 3 kilo gitu kan, sering-sering mendengar lah, sering matematika dengan khas penyelesaiannya eliminasi substitusi dan sebagainya. Yang terus nanti ditanyakannya kira-kira harga 1 kilo apel sama 1 kilo jeruk itu berapa gitu ya, sering dengar ya, itu materi prasyaratnya. Setidaknya kamu buka-buka dulu aja ya, buka-buka dulu materi tentang persamaan linear tersebut. Ada satu variabel kan, ada dua variabel, ada 3 variabel hanya saja. Mungkin di sini kita gunakan sampai 2 variabel saja ya, x dan y saja, karena memang tuntutannya cuma sampai x dan y, 2 variabel saja. Nah, di sini ada masalah autentik. Autentiknya itu masalah yang jelas gitu ya, memang ada kan masalah Andi membeli jeruk dan sebagainya, itu kan jelas gitu permasalahannya, kontekstual. Nah, kita gunakan metode matrik. Terus nanti ada unsur-unsur matrik, ada entry baris sama entry kolom. Tapi nanti saya tidak membahas dulu tentang ini ya, tentang determinannya, tapi kita bahas dulu tentang entry matrik ya. Sebut dengan entry matrik. Oke, langsung ya. Di sini contohnya, misalkan matrik itu disimbolkan dengan huruf kapital. Nama sebuah matrik disimbolkan dengan huruf kapital, bisa A, bisa B, bisa C, bisa E, yang penting dia harus kapital. Nah, selanjutnya sama dengan kan, dan dia harus selalu menggunakan kurung siku. Sini dia harus selalu menggunakan kurung siku. Sebenarnya tidak boleh menggunakan kurung siku juga, tidak apa, menggunakan kurung biasa juga nggak apa-apa. Yang pasti yang tidak boleh itu adalah kurung kurawal. Kurung kurawal ini tidak boleh digunakan di matrik, tidak boleh digunakan di matrik kecuali untuk menentukan himpunannya.
ya, menentukan lingkungan. Tapi kalau untuk matriknya hanya bisa digunakan kurung siku atau kurung biasa. Nah, di sini misalkan ada nilai gitu ya. Di sini misalkan ada A1, di sini misalkan A1 baris pertama kolom kedua, misalkan gitu ya. Di sini misalkan A22, di sini misalkan ini A21, sorry ya, A21 ini bukan A22 tapi A21, ini A22 gitu ya. Nah, identiknya begini, kalau misalkan nama matriknya A besar, maka komponen atau elemen atau entry, ini tadi kan kita membahas tentang entry ya, ada entry baris, ada entry kolom. Nah, entry-entrynya berarti dia A kecil, A kecil, A kecil, A kecil. Nah, ini disebut dengan baris pertama ya, B1. Ini disebut dengan B2, baris yang kedua. Nah, kalau misalkan di sini dia mintanya sebenarnya pakai baris atau pakai line gitu ya, kita lihat dulu. Nah, di buku itu dia gunakannya pakai baris, alhamdulillah ya, jadi bahasa Indonesia banget gitu, nggak pakai bahasa Inggris. Biasanya suka ada kan buku itu dia menggunakan simbol-simbol bahasa Inggris, sebenarnya maknanya sama aja, tapi supaya kamu nggak bingung aja gitu ya. Berarti ini ke sini dia sebagai B1, ini ke sini dia sebagai B2, baris pertama, baris kedua. Nah, dari sini ini A2, ini A21, ini bukan A11 ini ya, A11. Nah, ini sebagai kolom pertama, ini sebagai kolom kedua. Bingung ya? Kita coba dulu deh. Di sini misalkan ada A baris pertama kolom pertama, di sini A baris pertama kolom kedua, ini A baris kedua kolom pertama, A baris kedua kolom kedua. Nah, ini disebut dengan entry-entry daripada matrik. Ini disebut dengan baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, ini penamanya di sini A11 itu baris pertama kolom pertama, A12 baris pertama kolom kedua, A21 baris kedua kolom pertama, A22 baris kedua kolom kedua. Nah, kalau misalkan di sini ditanyakan tentukan entry dari baris pertama. Nah, tentukan entry ya dari baris pertama, berarti kita dapatkan A11, A12 baris pertama gitu ya. Misalkan ada soal lagi, tentukan entry K2 kolom kedua, berarti kita dapatkan A baris pertama kolom kedua, A baris kedua kolom kedua gitu. Misalkan ada lagi, tentukan jumlah baris kedua, misalkan jumlah baris kedua ya, jumlah baris kedua berarti A21 ditambah dengan A22. Nah, itu ya, A22 cukuplah contohnya, entry maksudnya itu. Di sini ada jenis matrik, ada relasi, ada operasi, ada matrik kopaktor. Nah, ini sini akan membahas dulu tentang jenis matrik dulu ya. Jenis matrik, ada jenis matrik kolom, matrik baris, terus ada matrik persegi panjang, ada matrik persegi, ada segitiga, ada diagonal. Oke lah. Nah, ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Yang mau di screenshot silahkan screenshot dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita hapus dulu semuanya, kita hapus. Kita bahas dulu jenis matrik ya. Oke, kita bahas jenis matrik dulu. Jenis matrik. Oke, yang pertama jenis matrik kolom. Matrik kolom itu berarti matrik yang terdiri satu kolom saja. Jenis matrik kolom ya. Matrik kolom. Supaya matrik kolom itu kayak gimana? Berarti dia dalam bentuk kolom yang kolom pertama saja.
kolom kan ke bawah, berarti misalkan ada 1, 2, 3, cukup lah. Nah ini disebut matrik kolom karena terdiri dari satu kolom. Nah berapa aja terserah ke bawahnya. Nah selanjutnya ini kalau misalkan ditanyakannya ordo gitu ya, ada istilah lain lagi yang tidak dijelaskan di buku tersebut. Ada ordo gitu ya. Kolom itu ordonya, rumusnya adalah baris kali kolom, baris kali kolom. Berarti kalau ini barisnya ada berapa nih untuk menentukan ordo? Nah barisnya kan ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 1, berarti ini rumusnya atau ordonya adalah 3 kali 1. Nah gitu ya. Kalau misalkan ada matrik kolom yang lain 2 sama 5, misalkan ini elemen-elemennya 2 sama 5, tentukan ordonya berarti ada 2 kali 1. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 1 gitu ya. Nah selanjutnya ada matrik baris. Matrik baris itu terdiri dari barisnya 1 gitu ya, barisnya 1. Berarti kalau barisnya 1 anggap aja misalkan 2, 4, 3 gitu. Berarti ini ordonya kan, ordonya barisnya 1, kolomnya 3, barisnya 1, kolomnya 3, 1, 2, 3. Berarti ini dia ordonya 1 kali 3 gitu ya. Atau yang lain misalkan 2, 5 ya, sama lagi dengan yang ini. Berarti ini adalah barisnya 1, kolomnya 2, barisnya 1, kolomnya 2. Nah itu untuk baris, untuk jenis matrik baris. Nah kalau misalkan ada matrik begini doang, misalkan 2 gitu ya, berarti ini ordonya adalah 1 kali 1 ya. Kenapa 1 kali 1? Barisnya 1, kolomnya 1 gitu. Nah ini kalau untuk matrik baris tidak boleh pakai koma ya. Kalau pakai koma nanti dia jatuhnya ke elemen bagian, ke elemennya, bukan matrik, karena matrik itu tidak dipisahkan dengan koma. Nah kalau misalkan ini pakai koma berarti ini bukan disebut dengan matrik ini, karena matrik gak ada komanya. Pemisahnya bukan pakai koma, udah gini aja. Kecuali kalau misalkan emang matrik tersebut dia bernilai koma, misalkan 2,1, 3,2, 4,2. Nah ini masih disebut dengan matrik kolom namanya ya. Matrik kolom barisnya 3, kolomnya 1, karena dia memang angka-angkanya bernilai koma. Tapi untuk pemisah antara elemen satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan dengan koma. Nah itu untuk baris matrik. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang itu adalah matrik yang ordonya tidak sama ya, ordonya tidak sama. Contohnya ini 3 kali 1, kan persegi panjang ya. Persegi panjang itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar, panjang kali lebar, dan panjangnya itu tidak mungkin sama dengan lebar. Berarti ordonya kalau misalkan di sini 3, di sini tidak mungkin 3. 3 kali 1 ini masih masuk persegi panjang, matrik persegi panjang. Ini masih masuk persegi panjang juga. Yang ini masih masuk persegi panjang karena si ordonya tidak sama ya, tidak sama masuk dengan persegi panjang. Ini juga sama. Yang pasti panjangnya tidak mungkin sama dengan lebar. Bisa ya? Kalau tidak paham silahkan tanyakan di komentar. Nah ini saya hapus dulu. Saya hapus. Selanjutnya ada matrik, ada jenis matrik persegi. Jenis matrik persegi itu adalah matrik yang ordonya sama, namanya persegi gitu ya. Persegi kan rumusnya S kali S ya. S kali S, berarti rumusnya kan S kuadrat, berarti sama aja di sini bahwa panjangnya itu sama dengan lebar, atau barisnya itu sama dengan kolom. Baris sama kolom itu sama. Kalau yang tadi kan persegi panjang itu barisnya tidak sama dengan kolom. Berarti kalau misalkan yang persegi kayak gimana? Contohnya misalkan tadi ada matrik 2, 1, 3, 1. Ini kan ordonya barisnya 2, kolomnya 2. Nah ini disebut dengan matrik daripada matrik persegi. Itu ya, matrik persegi. Nah ini juga bisa masuk matrik persegi, ini 2 aja nih karena ordernya 1 kali 1. Ada juga kita cuma sampai 3 kali 3 ya. 2, 4, 5, misalkan 1, 1, 1, 2, 4, 1. Ini adalah ordernya 3 kali 3. Dari mana 3 kali 3? Ini barisnya 1, 2, 3,
kolomnya 1, 2, 3 ini disebut dengan matrik persegi gitu ya. Ada juga yang masuk dengan matrik diagonal gitu ya, matrik diagonal. Oke, matrik diagonal. Oke, bentar hapus dulu. Udah 20 menit nih. Matrik diagonal, kayak gimana matrik diagonal? Oke, ada matrik diagonal. Sip. Diagonal itu, matrik diagonal wajib ada matrik persegi. Karena kalau bukan persegi, dia tidak memiliki diagonal. Ya, kalau misalkan di bangun datar kan diagonal itu dari sini ke sini kan, ini dengan diagonal. Ini juga sama ya. Jadi kalau misalkan ada 1, 0, 0, 2, jangan 2 tapi dia 0 lagi. Jangan 2 tapi dia 0 lagi supaya oke. 0, 0, 0, 3. Nah, ini disebut dengan matrik diagonal nih. Diagonalnya memiliki nilai, sisanya 0. Gitu kan, misalkan ini kan udah 3 kali 3 nih. Kalau misalkan 2 kali 2, misalkan karena dia wajibnya di wajib persegi, berarti adanya kan 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya, pasti akan selalu seperti itu. Tapi dia cuma memiliki nilai yang terdapat pada diagonalnya, sisanya dia harus 0 gitu ya, sisanya dia 0. Nah, ini disebut dengan matrik diagonal ya. Udah 21 menit. Ada yang ditanyakan sampai sini? Boleh di kolom komentar saja. Oke, terima kasih dari Bapak ya, karena waktunya udah lama. Terima kasih. Assalamualaikum.